Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saris dengan NIM I1C121030. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi-materi tentang mata kuliah teknologi informasi. Adapun materi pertama yaitu perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Untuk lebih jelasnya, ayo kita geser ke bawah. Perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau komputer hardware adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer atau PC, yang biasa disebut PC. Contoh, yang pertama Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua, hard disk drive atau HDD. Yang ketiga, monitor. Yang keempat, ada keyboard, 5 mouse, 6 print dan scanner, 7 speaker, 8 modem. Adapun perangkat lunak atau software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Dilihat dari fungsinya, perangkat lunak komputer terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu perangkat lunak sistem. Dia membahas ada 3. Yang pertama sistem operasi, kedua bahasa programan, yang ketiga program utility. Yang kedua, kategori kedua yaitu perangkat lunak aplikasi. Ada yang pertama program aplikasi pengolah kata, kedua program aplikasi pengolah angka, ketiga program aplikasi pengolah presentasi, keempat program aplikasi pengolah data, kelima program aplikasi pengolah grafis, keenam ada program aplikasi multimedia. Yang berikutnya ada Central Processing Unit atau CPU. Bisa juga kita kenal sebagai prosesor atau otak dari komputer. Fungsi dari CPU ini adalah memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Karena panas yang dihasilkan CPU selalu dilengkapi dengan kipas dan juga heads untuk mengurangi suhunya. Yang berikutnya ada hard disk drive atau HDD. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Sistem operasi, aplikasi, dan dokumen-dokumen disimpan pada hard disk ini. Pada PC terbaru ada juga perangkat keras baru yang bernama Solid State Drive atau CCD atau SSD. Fungsinya sama seperti hard disk namun menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Oke, kita next. Yang berikut monitor. Ya. Monitor disebut juga screen atau display. Fungsi dari layar monitor adalah untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis atau VGA core. Monitor ini berbentuk fisiknya hampir sama dengan televisi. Hanya saja televisi biasanya mampu menampilkan informasi grafis dengan ukuran resolusi yang lebih tinggi. Oke, next. Berikutnya ada keyboard. Ya, keyboard berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks dan karakter untuk diproses oleh komputer. Ukuran dan bentuk dari ini cukup beragam, namun fungsinya sama saja ya guys ya. Yang berikut mouse berfungsi sebagai alat input untuk menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Mouse ada yang digunakan tanpa kabel atau Wi-Fi. Ada juga yang pakai kabel. Ukuran dan bentuk dari alat ini cukup beragam, namun fungsinya sama saja. Yang berikut ada printer dan scanner. Printer berfungsi sebagai alat output cetak dari dokumen elektronik.
baik bentuk teks maupun grafis. Pada komputer rumahan biasanya menggunakan kertas sebagai media cetak. Sedangkan fungsi scanner ini adalah sebaliknya. Dari printer, yaitu memindai input data dari luar komputer ke dalam bentuk elektronik yang dapat diolah secara digital. Oke, next, speaker. Ya, fungsi dari speaker adalah sebagai alat output suara yang dihasilkan dari komputer. Selain speaker, sering juga kita temukan orang yang menggunakan headphone atau handset sebagai alat output suara. Oke, next, yang modem. Modem, alat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet. Alat ini biasa diisi SIM card. Yang berikut, perangkat lunak system. Di sini terbagi dua bagian, ya menurut PPT saya. Yang pertama ada perangkat lunak system, adalah perangkat lunak yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras komputer. Perawatan maupun programannya. Yang kedua, perangkat lunak system adalah ada perangkat lunak system adalah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Ya, oke, kita next ke bagian-bagiannya. Sistem operasi. Ya, saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasi lah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemah masuknya, mengatur proses internal, manajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan melakukan manajemen perangkat operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Yang berikut ada Android. Android itu biasanya ini. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersamaan dengan didirikannya OpenOS. Berikutnya ada Microsoft Windows. Microsoft Windows atau yang lebih kita ulang. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Oke, berikutnya bahasa pemrograman. Ya, adalah instruksi atau aturan-aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk dapat melaksanakan tugas. Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang bertugas mengonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Oke, berikut ada BASIC. BASIC adalah singkatan dari Business All-Purpose Symbolic Instruction Code. Adalah sebuah kelompok bahasa program tingkat tinggi. Secara harfiah, BASIC memiliki arti kode instruksi simbolis. Semua tujuan yang dapat digunakan oleh para pemula. Memang istilah bahasa basic di sini juga bisa diartikan menjadi bahasa untuk pemula atau dengan kata lain disebut sebagai bahasa dasar. Tapi hal tersebut dirasa kurang tepat mengingat basic dapat juga digunakan oleh para program ahli. Okay, next.
COBOL. Oh, maaf. Next ada program Authority. Program Authority adalah perangkat lunak yang ditunjukkan untuk melengkapi kinerja sistem operasi dan meningkatkan kinerja komputer. Contoh Authority adalah Norton Antivirus. Ya, berikut kita bahas tentang perangkat lunak aplikasi. Selain perangkat lunak sistem, komputer membutuhkan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang berfungsi membantu manusia menyelesaikan pekerjaan pada bidang tertentu. Perangkat lunak aplikasi ini atau program aplikasi merupakan program khusus yang digunakan untuk aplikasi bidang tertentu. Oke, next. Ada program aplikasi pengolah kata. Program aplikasi pengolah kata digunakan untuk pengolahan naskah-naskah seperti surat menyurat, buku diktat, proposal, laporan kegiatan, media informasi, dan lainnya. Beberapa contoh program pengolah kata ada Microsoft Word, WordPerfect, Adobe PageMaker, CWriter. Ya, begitulah. Berikutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata atau word processor andalan Microsoft Word. Biasanya software yang paling sering digunakan biasanya nama dokumen ini ditanda dengan Dodge. Oke, kita selanjutnya yaitu program aplikasi pengolah angka. Perangkat lunak atau program aplikasi pengolah angka adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan pengolahan berbagai data kuantitatif atau angka yang relatif cepat dan akurat. Dengan pengolahan angka, user dapat menyajikan data secara cepat dan tepat, baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Beberapa contohnya antara lain OpenOffice, Microsoft Excel, dan Lotus. Oke, next. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang OpenOffice or Writer. Adalah salah satu komponen dalam OpenOffice yang berfungsi untuk mengedit dokumen ataupun dokumen format yang bisa digunakan dalam dokumen Word, RTF, dan bisa ekspor ke PDF dengan sekali klik. Memiliki fitur pengolah. Ya, berikut ada Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel asuh sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Software ini bisa digunakan untuk membuat kolom grafik, pengolahan dan lain-lain. Okay, next. Ada program aplikasi pengolah presentasi. Ini merupakan program aplikasi untuk merancang slide yang biasa digunakan untuk presentasi dalam suatu pertemuan. Hasil perancangan tersebut dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk media komunikasi seperti layar monitor, layar lebar, melalui infocus, LCD, dan yang lainnya. Sound effects dan fasilitas. Beberapa contohnya antara lain ada Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, dan Macromedia Authorware. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi presentasi keluaran Microsoft Office. Program ini adalah program yang sedang dipakai. Di sini tersedia slide dengan berbagai tema dan animasi yang menarik seperti yang kita pakai saat ini. Oke. Berikut ada program aplikasi pengolah data. Perangkat lunak ini berfungsi mengolah data yang besar. Dengan program pengolah data ini kita dapat secara cepat dan akurat memasukkan dan menyunting data, menyeleksi data dengan kriteria tertentu, membuat laporan data dengan kriteria tertentu, dan lain-lain. Hasil penyimpanan dari program ini biasa disebut basis atau database.
yang biasanya digunakan untuk pengolah data. Contohnya seperti Microsoft Access, Device, Fox Pro. Ya, Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Oke, berikut program aplikasi pengolah grafis. Program ini atau program aplikasi pengolah grafis seperti namanya diperuntukkan untuk membuat mengolah gambar. Program ini cocok untuk desain, periklanan, dan percetakan. Contohnya ada Corel Draw, Adobe Photoshop, Freehand. Berikut ada program aplikasi multimedia. Ya, seperti namanya, program ini berfungsi untuk mengolah multimedia seperti audio maupun video. Contohnya ada WinNet, Windows Media Player, dan FLF Player. Kita menjelaskan sedikit tentang Windows Media Player. Adalah perangkat lunak pemutar musik, video, dan gambar atau foto buatan Microsoft Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Sesuai dengan namanya, Windows Media Player ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia digital berformat Windows Media Format, WMA, WMF, atau ASF, audio layer 3 atau MP3, dan beberapa format multimedia digital lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kita akan melanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya ada sejarah komputer. Jadi, komputer adalah suatu alat yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang tidak serta-merta secanggih ini, melainkan melalui proses perkembangan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman dahulu hanya ada mesin ketik dan mengikuti perkembangan zaman. Sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1959. Sejarah perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Sejak dahulu kala proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam penghitungan dan pengolahan data supaya data mendapatkan hasil lebih cepat. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Komputer generasi ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada yang menggunakan IC atau Integrated Circuit sebagai komponennya. Ada pemrosesan lebih cepat dan kapasitas memori lebih besar. Ada juga yang bentuk fisik lebih kecil dan harganya murah. Ada juga peningkatan software, penggunaan listrik lebih hemat. Yang berikut, komputer generasi keempat adalah satu, menggunakan LSC atau Large Scale Integration. Yang kedua, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk sebuah memori komputer. Yang generasi kelima dalam sejarah perkembangan komputer merupakan komputer impian masa depan. Di masa kala itu, diharapkan bahwa komputer dapat melakukan lebih banyak unit pemrosesan dan yang berfungsi bersamaan
untuk menyelesaikan lebih daripada satu tugas dalam satu waktu, atau multifunction dan multitasking. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sepenuhnya dikendalikan oleh sebuah komputer menjadi prioritas pada generasi sekarang ini. Generasi 1 pada tahun 1946 sampai 1956. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa open tab. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Yang generasi kedua pada tahun 1957 sampai 1963, yang dimana menggantikan kedudukan vakum tube dalam penyimpanan dan melakukan proses informasi. Yang generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1975, integrated circuit atau IC sudah mulai digunakan pada komputer. Ukuran penyimpanan berkapasitas 2 MB dengan kecepatan kurang lebih 5 juta kali detik. Yang generasi keempat pada tahun 1980 sampai tahun sekarang ini, komputer telah menggunakan teknologi very large scale integrated circuit atau VLCIC. Dalam sebuah chip, teknologi ini mampu menampung jutaan sirkuit. Chip ini dinamakan dengan mikroprosesor. Ukuran penyimpanan mempunyai kapasitas yang besar dengan kecepatan jutaan perintah per detik. Oke, dari semua pembahasan dapat saya simpulkan bahwa terciptanya komputer sangat bermanfaat bagi setiap individu dalam segala bidang. Misalnya bidang pendidikan, ekonomi, hukum, sampai ke bidang pemerintahan dan berbagai bidang lainnya. Dari yang awalnya mesin ketik menjadi alat yang canggih yang bisa digunakan tidak hanya untuk mengolah kata, tapi juga bisa untuk mengolah angka dan grafis. Dan komputer akan terus mengalami perkembangan maupun kemajuan dalam peradaban manusia. Oke, kita melanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ke materi keempat atau materi terakhir, yaitu jaringan komputer atau LAN dan WAN. Kategori jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Ada local area network atau LAN, metropolitan area network atau MAN, dan wide area network atau WAN. Local area network atau LAN adalah jaringan berskala relatif kecil dan dibatasi oleh batasan geografis tertentu. Misalnya suatu gedung, komplek, gedung perkantoran, atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 10 km. Secara garis besar, terdapat dua tipe jaringan LAN, yaitu jaringan peer-to-peer. Setiap komputer yang terhubung ke dalam jaringan dapat bertindak sebagai komputer pengguna atau workstation maupun komputer penyedia layanan server. Jaringan client server hanya ada satu komputer yang bertindak sebagai server dan yang lain sebagai klien. Karakteristik LAN mempunyai dasar data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografis yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa. Contoh, ya di sini ada gambar atau contoh jaringan LAN di sekolah yang dapat kita lihat. Nanti dibaca saja. Pengertian metro area network bagian kedua ya, adalah jaringan yang berskala lebih besar dari LAN tetapi masih dalam satu kota atau provinsi, menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintah, dan lain sebagainya dengan jangkauan antara 10 hingga 50 km. Di dalam jaringan MAN terdapat hubungan beberapa buah jaringan-jaringan kecil di dalam lingkungan area yang lebih luas atau besar. Ya, kali ini ada gambar contoh jaringan MAN pada bank atau antar kota. Ya, nanti dicari sendiri.
Yang ketiga adalah Wide Area Network atau WAN, adalah jaringan yang mencakup area yang besar, tidak lagi terbatas pada suatu area geografis saja, tetapi dapat melintas batas antar kota, provinsi, negara, bahkan skala dunia. Dalam jaringan WAN sudah menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Satelit. Yang berikut ada juga contoh jaringan WAN pada bank antar negara. Kantor bank di Jombang dihubungkan oleh satelit terhubung ke kantor bank di Singapura. Sekian dan terima kasih. Ini adalah akhir dari materi mata kuliah Teknologi Informasi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.